Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah berikan kita semua potensi. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Apa itu potensi fujur? Maknanya Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya nilai kejujuran dalam permasalahan sengketa warisan. Jadi pentingnya nilai kejujuran. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita temukan beberapa kasus di dalam ataupun di masyarakat di mana mereka ada di antara ahli warisnya yang tidak jujur. Ada ahli waris yang tidak terbuka dalam menyampaikan kondisi sebenarnya berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi bicara tentang masalah jujur ini adalah salah satu di antara ciri-ciri orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka, sebagaimana dalam suratul Fatihah yang setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam salat kita, di mana kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami selalu ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa itu orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ke atas mereka? Ayat ini ditafsirkan dalam surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat ke-69. Maka ini dikenal dengan tafsir Quran bil Quran. Jadi satu ayat ditafsirkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat yang lainnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat ke atas mereka. Siapa itu mereka? Yang pertama minan nabiyyin, di orang-orang yang telah diberikan nikmat itulah para nabi. Yang kedua was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa jujur, orang-orang yang senantiasa benar. Jadi orang-orang jujur ini adalah orang yang
telah diberikan nikmat ke atas mereka, sebagaimana yang kita minta setiap salat kita, di setiap bacaan suratul Fatihah. Jadi orang-orang yang telah diberikan nikmat itulah dari para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, mereka yang mengorbankan jiwanya, hartanya, waktunya, semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Maka mereka juga orang-orang telah diberikan nikmat ke atas mereka. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu sifat jujur ini akan senantiasa membimbing seseorang itu untuk selalu dia di atas kebenaran. Sebagaimana juga Rasulullah menegaskan, innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan menuntun seseorang menuju kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun seseorang menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita jujur dalam segala hal, baik antara kita dengan Allah, kita jujur. Bukankah kita dalam doa iftitah setiap salat kita semua berikrar di hadapan Allah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Ini semua kita sudah ikrar, ya. Maka Allah akan lihat sejauh mana kejujuran kita terhadap ikrar yang kita ucapkan dan kita bacakan dalam salat kita. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Perbuatan dusta itu juga akan menuntun seseorang kepada perbuatan-perbuatan buruk. Ketika seseorang berbohong, ketika ada saksi palsu, seseorang dia menyampaikan kesaksian palsu, ataupun orang berdusta untuk mengambil hak orang lain berkaitan dengan permasalahan harta warisan. Kadang-kadang dia berani menipu saudaranya sendiri, berani dia berbohong terhadap saudaranya sendiri untuk mendapatkan harta itu. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya dusta itu akan menuntun seseorang kepada perbuatan-perbuatan fujur. Apa itu fujur? Kita sudah membahas bahwasanya yang namanya fujur itu adalah nafsu yang sudah diaplikasikan oleh anggota tubuhnya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi zat yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, lalu Allah berikan kita semua potensi. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Apa itu potensi fujur? Maknanya fujur ini, kata para ulama, dia adalah nafsu yang sudah diaplikasikan oleh anggota tubuh. Dan sifat fujur dan takwa ini saling tarik menarik sampai dengan akhir hayat kita. Jadi ketika kita ada potensi untuk berkata jujur, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita berkata dusta. Ketika kita ada potensi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, di sana ada nafsu yang menarik kita agar kita berbuat kepada perbuatan buruk. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nafsu masuk ke lisan seseorang, sehingga dia mengunjing orang lain, dia berdusta, dia memfitnah orang lain, maka ini dikatakan dengan sifat fujur. Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang, sehingga dia memukul orang lain, dia mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain, maka ini dikatakan dengan fujur. Ketika nafsu masuk ke kaki seseorang, sehingga dia menendang orang lain ataupun dia
berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua dikatakan dengan fujur. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya nilai kejujuran ini kita terapkan dalam kehidupan kita, terlebih-lebih dalam permasalahan warisan ini. Karena sekali lagi, bahwasanya perbuatan dusta itu akan menuntun seseorang kepada perbuatan fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan fujur itu akan menuntun seseorang menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia enggak masuk neraka? Yang pertama, ketika seseorang berbuat dusta, itu akan timbul dosa-dosa yang berkelanjutan, kebohongan yang berkelanjutan. Contoh, kadang ada orang dia berbohong, bahwasanya dia mengatakan itu punya haknya, padahal itu bukan punya haknya. Maka akan timbul dosa yang berkelanjutan. Apa dosa yang lainnya? Dia memakan yang bukan haknya, berarti dia memakan harta yang batil. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, bahkan tidak hanya itu, dari harta yang batil itu dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Maka ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali ketika ada orang memakan hak orang lain, ketika ada seseorang memakan harta yang bukan haknya. Karena sekali lagi, ketika kita membincangkan tentang permasalahan warisan, berarti kita membicarakan tentang masalah hak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat ke-11. Di sana Allah jelaskan porsi untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Juga An-Nisa ayat ke-11 terkait tentang porsi untuk orang tua almarhum kalau seseorang meninggal dunia masih hidup orang tuanya. Dan juga An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi suami ataupun istri yang ditinggalkan oleh almarhum. Dan juga An-Nisa ayat 176 tentang porsi saudara dan saudari kandung daripada almarhum kalau seseorang meninggal ini tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, maka di sana ada hak saudara dan saudari kandung. Maka di sana Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris. Maka jangan sampai kita menzalimi hak-hak ahli waris yang lain. Baik, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada kami terkait tentang permasalahan bagaimana yang dimaksud dengan asabah. Ya, kita sering mendengar kalimat asabah, dan bagaimana urutan daripada asabah itu, dan apa saja pembagian daripada asabah. Karena sering kita mendengar yang namanya asabah itu dia ambil sisa. Bagaimana makna ambil sisa itu? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan asabah itu adalah secara bahasanya adalah setiap kerabat laki-laki dari pihak ayah. Jadi setiap kerabat laki-laki dari pihak ayah, maka ini dikatakan dengan asabah. Sedangkan nanti menurut istilahnya adalah setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Mana bagian tertentu seperti ini adalah bagian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, itu merupakan ahli waris yang dapat bagian tertentu. Contoh, seorang anak perempuan semata wayang, dia dapat bagian tertentu. Berapa bagiannya? 1/2 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ini jelas bagian seorang anak perempuan dia dapat bagian tertentu, yaitu 1/2. Kemudian kalau almarhum yang meninggal dunia memiliki anak perempuan lebih dari 1, katakanlah ada 3 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka 3 anak perempuan ini juga dapat bagian tertentu. Berapa bagiannya? Juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Di mereka dapat porsi 2/3. Jadi 2/3 ini porsi untuk 3 anak perempuan.
Jadi jangan salah faham nanti. Oh 2/3 masing-masing dapat 2/3. Hansip harta, nggak cukup harta. Jadi porsi 2/3 itu adalah untuk 3 anak perempuan. Oh kalau bagaimana kalau ada 4 anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, maka 2/3 itu dibagi 4. Oh kalau ada 5 perempuan semua, maka 2/3 tadi dibagi 5. Bagaimana mana 2/3 itu? Contoh saja. Ketika seorang meninggal dunia, dia memiliki harta peninggalan, setelah dikurangi hutang piutang, dikurangi wasiat, tinggal harta misalkan 300 juta. Berarti kalau disebut 2/3 dari 300 juta adalah 200 juta. Nah 200 juta ini adalah hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1. Dan syaratnya tidak ada anak laki-laki. Misalkan kayak tadi ada 3 anak perempuan. Jadi almarhum yang meninggal dunia memiliki 3 anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Berarti 200 juta tadi itu dibagi untuk 3 anak perempuan. Jadi bukan masing-masing dapat 200. Bagaimana cara baginya? Sedangkan harta tadi 300 juta. Ya. Jadi porsi 2/3 dibagi untuk 3 orang anak perempuan. Jadi maknanya apa? Ini mereka dapat bagian tertentu. Juga termasuk yang dapat bagian tertentu adalah orang tua daripada almarhum. Contoh ibu kandung almarhum. Jadi ketika seorang meninggal dunia masih hidup ibu kandungnya, maka untuk ibu kandungnya dapat porsi 1/6 jika almarhum memiliki keturunan. Nah, jadi ketika misalkan seorang meninggal dunia punya anak, jadi ada anak laki-laki dan anak perempuan. Di satu sisi ibu kandung dari yang meninggal ini juga masih hidup, berarti nenek dari anak-anaknya, ya. Maka untuk ibu kandung daripada almarhum juga dapat hak, walaupun almarhum ini punya anak laki-laki. Berapa porsinya? 1/6. Yang mana ini juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, ya, jadi ada ayah, ada mak, ada ayah. Jadi mereka masing-masing dapat bagian 1/6 daripada harta peninggalan almarhum. Jikalau almarhum yang meninggal ini punya keturunan. Oh kalau nggak ada keturunan, misalkan seorang meninggal dunia, katakanlah dia belum berkeluarga dan masih hidup ibu kandungnya, maka untuk ibu kandungnya dapat porsi 1/3. Jadi ini menunjukkan apa? Ibu di sini dapat bagian tertentu. Sama kayak anak perempuan tadi dapat bagian tertentu. Nah, jadi yang kita menyebutkan tadi makna asabah itu adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Maknanya bagiannya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi mereka termasuk ahli waris. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mereka itu akan mengambil sisa setelah diberikan bagian kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu tersebut. Berarti secara urutannya itu tetap didahulukan kepada ahli waris yang dapat bagian tertentu, ya. Kemudian setelah itu baru diberikan kepada asabah. Jadi kalau ditanya dalilnya dari mana, itu banyak, setidaknya ada kurang lebih 5 buah hadis Rasulullah SAW. Yang mana dalam hadis ini yang pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, alhiqul mal bil faraid, fama abqatil faraid fali aula rajulin dzakarin. Jadi alhiqul mal bil faraid, berikanlah harta kepada ahli waris yang berhak menerimanya, adapun sisa baru diberikan kepada pihak laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum, ya. Nanti pihak laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum dari segi hubungan nasab, maknanya suami nggak mungkin dia dapat bagian asabah, karena suami dia dapat bagian pokok yang Allah sebutkan bagian mereka di dalam surat An-Nisa ayat ke-12, ya. Jadi kalau seorang istri meninggal dunia, punya suaminya,
dan ada keturunan, maka untuk suaminya dapat porsi 1/4. Kalau seorang meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, masih hidup suaminya dan belum memiliki keturunan, maka untuk suaminya dapat porsi nisfu, setengah daripada harta almarhumah istrinya tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di dalam riwayat yang kedua disebutkan al-hiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada yang berhak menerimanya, adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungan dengannya. Nanti ada juga riwayat yang ketiga kurang lebih hampir sama redaksinya. Nanti ada juga ada riwayat keempat, aqsimul mal bainal faraid ala kitabillah. Jadi bagilah harta bagi ahli waris yang berhak sesuai dengan kitab Allah. Fama tarakatil faraid, adapun sisa daripada pembagian tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Makna dalam hadis ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah disebutkan rajul kemudian zakar lagi. Berarti ini menunjukkan rajul artinya laki-laki, zakarun juga artinya laki-laki. Ini adalah untuk mentakkidkan bahwasanya yang dapat harta warisan itu bukan hanya laki-laki dewasa saja. Kalau ada anak kecil ya, laki-laki ya, contoh seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang balita, anak, dia punya anak laki tapi masih balita 5 tahun ya. Maka anak yang 5 tahun ini dia mendapatkan bagian sisa asabah, anak laki-laki ya. Jadi walaupun dia adalah anak yang baru lahir, bahkan kita pernah menyampaikan dalam sebuah kesempatan itu terkait tentang kewarisan janin yang ada dalam kandungan ya. Mana ketika seorang istri ataupun seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung, katakanlah sudah 6 bulan dalam kandungan, dan itu adalah anak pertama misalkan. Sedangkan almarhum suami punya saudara kandung, punya wali ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, apakah harta itu semua diberikan kepada wali setelah diberikan porsi untuk istrinya? Tidak, tunggu dulu sampai jelas kelahiran janin tersebut. Maka nanti itu ada bab khusus, yaitu kewarisan janin yang ada dalam kandungan ya. Maknanya apa? Harus diketahui syarat janin yang dalam kandungan ini dapat warisan. Yang pertama apa? Harus diketahui janin ini dalam keadaan hidup, dan yang kedua dia syaratnya lahir dengan selamat ya. Jadi diketahui hidup dalam rahimnya, kemudian yang kedua lahir secara selamat. Jadi kalau dua syarat ini terpenuhi, katakanlah lahir bayi baru lahir laki-laki, maka untuk saudara kandung dari almarhum itu ataupun walinya terhalang dengan anak bayi yang baru lahir yang laki-laki. Karena ini adalah untuk menafikan apa-apa yang terjadi di masa jahiliyah dahulu. Karena di masa jahiliyah dulu yang dapat hak warisan itu adalah hanya laki-laki dewasa yang ikut berperang saja. Jadi sedangkan anak-anak enggak dapat sama sekali. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, perempuan apalagi di masa jahiliyah itu tidak dapat sama sekali. Jadi yang hanya dapat itu adalah laki-laki dewasa yang ikut berperang. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah asabah ini juga dalil yang terjadi kisah ini di masa Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah hadis an Jabir Ibnu Abdullah ya. Jadi hadis daripada Jabir bin Ibnu Abdullah, anna imra'ata Sa'ad bin Rabi' atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi istri daripada Sa'ad ibnu Rabi'
itu datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Sa'dan qutila ma'ak, ataupun qatala ma'ak. Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ad bin Rabi' telah berperang bersamamu dan dia telah syahid dalam peperangan Uhud ini. Ya. Dan dia meninggalkan 2 orang anak perempuan saja, dan juga aku sebagai istrinya. Jadi istri Sa'ad bin Rabi' waktu itu menghadap Rasulullah. Yang ketika itu Sa'ad bin Rabi' syahid dalam peperangan Uhud. Ya, dan dia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang istri. Wa akhahu, dan 2 orang saudaranya, saudara kandung, ya, saudara laki-laki kandung. Lalu apa yang terjadi? 2 saudara kandungnya ini mengambil semua hartanya dan tidak ditinggalkan sedikit pun kepada istri dan juga untuk anak-anak perempuannya. Nah, ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaqdillahu fi dzalik, Allah akan memutuskan perkara kalian, sehingga tidak lama turun An-Nisa ayat ke-7. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya laki-laki ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan juga bagi perempuan ada bagian sepeninggal orang tua ataupun kerabatnya, mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga setelah turunnya An-Nisa ayat ke-7 itu, Rasulullah SAW ya, kemudian memanggil mereka semua dan berkata, berikanlah 1/8 bagian untuk istri Sa'ad bin Rabi', dan 2/3 diberikan bagian untuk 2 orang anak perempuan, sedangkan sisa itu diberikan untuk pamannya ataupun 2 saudara kandung daripada almarhum yang Sa'ad bin Rabi' tersebut. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT menunjukkan hadis ini bahwasanya di sana ada ahli waris yang mendapatkan sisa ataupun asabah, yaitu saudara laki-laki kandung daripada almarhum, dengan catatan ketika almarhum ini hanya meninggalkan anak perempuan saja. Tetapi kalau di sana ada anak laki-laki, ya, kalau misalkan almarhum ini ada anak laki-laki, maka saudara kandung tersebut terhalang dengan anak laki-laki tersebut. Ya. Jadi kalau almarhum yang meninggal dunia ini memiliki anak laki-laki, keturunan laki-laki, maka untuk seluruh saudara dan pamannya itu terhalang dengan anak laki-laki. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi setelah datang istri daripada Sa'ad bin Rabi', lalu Rasulullah mengatakan, yaqdillahu fi dzalik, Allah memutuskan perkara kalian. Turun surat An-Nisa tadi ayat ke-7, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Kemudian An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah jelaskan porsi untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. An-Nisa ayat ke-12, di sana porsi untuk suami istri. Ya. Kemudian An-Nisa ayat 176, ada hak saudara juga dan juga saudari kandung. Maka setelah itu Rasulullah memutuskan untuk memberikan bagian 1/8 untuk istri daripada Sa'ad bin Rabi' secara hak faraidnya, kemudian 2/3 untuk 2 orang anak perempuan kandung, dan sisa itu diberikan untuk saudara laki-laki kandung daripada almarhum yang meninggal dunia. Jadi ini menunjukkan mereka saudara kandung ini juga dia mendapatkan secara asabah. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada satu hadis an Abi Musa radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Musa bertanya
tentang kasus ketika seorang meninggal dunia meninggalkan ibnah, anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal. Ya, jadi boleh kita ilustrasikan, seorang meninggal dunia, dia punya 2 orang anak, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi anak laki-laki ini sudah duluan meninggal dunia, tapi dia punya keturunan perempuan. Jadi makanya kita bilang anak perempuan ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki kandung dari almarhum. Ya. Jadi satu sisi ada anak perempuan, kemudian yang kedua ahli warisnya ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian juga ada saudari perempuan kandung. Jadi almarhum yang meninggal ini punya anak perempuan 1, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal, kemudian dia punya adik perempuan almarhum ini, saudari kandung. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini ditetapkan bahwasanya diberikan untuk seorang anak perempuan an-nisfu, setengah. Kemudian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mendapatkan bagian 1/6. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki ini, karena posisinya anak laki-laki sudah duluan meninggal daripada orang tuanya, maka dalam kasus ini enggak terjadi patah titi. Ya. Karena sering kita mendengar, oh kalau udah meninggal orang tuanya ini udah patah titi, cucunya nggak dapat lagi. Tapi dalam kasus ini, kalau yang tinggal hanya anak perempuan, kan anak kandung yang perempuan daripada almarhum, kemudian nanti ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dari orang tuanya, maka untuk cucu ini dia mendapatkan porsi 1/6, menyempurnakan 2/3. Karena perlu kita ketahui bersama, bagian perempuan yang paling banyak itu bukan setengah, tapi bagian paling banyak untuk perempuan itu adalah 2/3. Ya, jadi 2/3. Maka ketika kita kurang 2/3 kurang setengah, itu hasilnya 1/6. Sehingga dalam kasus tadi, si cucu ini mendapatkan bagian 1/6. Anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dia dapat 1/6. Sisanya diberikan kepada saudari perempuan kandung. Di sana juga ada hak saudari perempuan kandung. Maka ini dikenal dengan asabah bil ghairi. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu dalam hal ini perlu kita membahas secara detail nanti pertemuan yang akan datang tentang jenis-jenis dan macam-macam daripada asabah. Karena asabah itu ada 3 macam. Ada asabah bil ghairi, ataupun asabah bin nafsi, asabah bil ghairi, dan yang ketiga ada asabah ma'al ghairi. Ya, jadi harus kita ketahui bersama kapan yang disebut dengan, ataupun bagaimana kasus yang disebut dengan asabah bin nafsi, bagaimana yang disebut dengan asabah bil ghairi, dan bagaimana yang disebut dengan asabah ma'al ghairi. Karena ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, penting kita pelajari bersama. Jangan sampai kita salah memberikan hak, jangan sampai kita tidak memberikan hak kepada ahli waris yang berhak, ataupun kita memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ya. Jadi ini penting kita pelajari bersama, sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, daripada tujuan kita mempelajari ilmu faraid ini adalah untuk memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Karena setiap harta yang kita dapatkan itu semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fi ma anfaqahu, dan kemana kita habiskan dan belanjakan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa memberikan hak kepada ahli waris yang berhak berkaitan dengan harta warisan, sehingga di sana ada nilai keberkahan daripada harta yang ditinggalkan oleh orang tua.
Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.